Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar rangkuman materi pendidikan agama Islam kelas 6 semester 1. Bab yang pertama, belajar Al-Quran dan hadis. Membaca Quran surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'awna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ad-Duha artinya waktu pagi atau waktu duha. Ad-Duha merupakan surat ke-93, terdiri dari 11 ayat. Surat Ad-Duha diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, sehingga surat Ad-Duha dikelompokkan dalam surat Makkiyah. Pesan pokok Quran surat Ad-Duha: penegasan bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad sewaktu tidak turunnya wahyu. Bantahan Allah atas tuduhan dan ejekan orang musyrik. Allah berjanji akan melepaskan semua kesusahan dan kesedihan yang dialami Nabi Muhammad dengan ketenangan, keagungan, dan kebahagiaan. Surat Ad-Duha mengajarkan kita larangan memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang, larangan menghardik orang yang meminta-minta, serta perintah bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Hadis tentang keutamaan memberi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan yang di atas itu ialah yang memberi, dan tangan yang di bawah itu ialah yang meminta. Bab kedua, Allah Maha Segalanya. Asma'ul Husna Al-Ghafar. Al-Ghafar berasal dari kata ghafara yang artinya menutup. Dialah Allah yang menutup dosa-dosa hambanya. Cara meneladani Al-Ghafar yakni membiasakan untuk belajar menutupi aib orang lain. Apabila kalian mengetahui kesalahan, keburukan, atau dosa yang dilakukan orang lain sekecil apapun, tidak boleh membuka atau menceritakannya kembali kepada orang lain agar tidak menyebar dan diketahui orang banyak. Asma'ul Husna Al-Afu. Al-Afu berasal dari kata af'u
artinya menghapuskan. Allah menghapuskan semua dosa makhluknya. Cara meneladani al-afu, memaafkan dan menghapuskan kesalahan orang lain, serta tidak memelihara rasa dendam dalam hati. Apabila kalian menerima informasi, hendaknya menelusuri sumber beritanya untuk mendapat penjelasan yang sebenarnya atau tabayun, sehingga terhindar dari perbuatan fitnah. Asma'ul Husna Al-Wahid. Al-Wahid artinya tunggal. Allah tidak punya sekutu dan tandingan. Cara meneladani Al-Wahid, selalu mengucapkan La ilaha illallah, selalu melaksanakan sholat wajib, hanya berdoa dan meminta kepada Allah, menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kemusyrikan. Asma'ul Husna As-Somad. As-Somad artinya tempat meminta. Allah adalah tempat meminta dan menggantungkan keinginan. Cara meneladani Al-Wahid, yakni beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, memohon ampunan dan pertolongan hanya kepada Allah. Bab ketiga, hidup damai dengan saling memaafkan. Maaf artinya ungkapan penyesalan. Menyatakan penyesalan atas kesalahan berarti menyadari perbuatan salah atau dosa. Syarat-syarat dan adab memohon maaf yang baik. Mengakui dan menyesali kesalahannya, jangan mencari alasan, dilakukan dengan sungguh-sungguh, bertekad untuk tidak mengulanginya, kesiapan mental untuk merendahkan diri di hadapan orang yang pernah dianiaya atau dizolimi. Sedangkan memaafkan berarti menghapuskan atau melepaskan rasa dendam di hati dengan ikhlas. Syarat dan adab memaafkan yang baik. Ikhlas karena Allah, melepaskan hak membalas, tidak menuntut denda atau syarat, menghapus rasa sakit hati, tidak menyisakan dendam, serta menghilangkan amarah. Sahabat solih, mengapa harus memaafkan? Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa. Bab keempat, hukum halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Dasar hukum halal dan haram ada 3, yakni Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Yang kedua, hadis. Hadis atau sunnah adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Dan yang ketiga adalah ijtihad atau pengerahan segala upaya pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Perlu kalian ketahui, semua hal atau segala sesuatu asalnya boleh, kecuali semua hal atau segala sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran
atau melalui hadis Nabi. Contoh sesuatu yang diharamkan: bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, ataupun minuman keras atau khamr. Sebab halal dan haram. Yang pertama, berdasarkan zat asal. Allah telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi. Allah berfirman, "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah." Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Sebab halal dan haram yang kedua berdasarkan sifat asal. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah. Semua yang bersifat buruk walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun tetap haram. Contohnya khamr atau minuman keras, judi, membuang sampah sembarangan juga termasuk perbuatan haram. Sebab halal dan haram berdasarkan proses. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya. Contoh, uang yang didapatkan dari menjual daging babi, mencuri, korupsi, atau judi, maka uang tersebut menjadi haram. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkan halal dan haram. Yang pertama, menjauhi perilaku atau perbuatan buruk seperti minuman keras, membuang sampah sembarangan, judi, dan lain-lain. Mengkonsumsi dan menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram. Bab kelima, jasa Khulafaur Rasyidin untuk dunia. Khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafah. Diberi gelar As-Siddiq karena sikapnya yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Adapun jasa Khalifah Abu Bakar yakni memerangi kelompok pembangkang, orang murtad atau nabi palsu, mengumpulkan dan membukukan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran, perluasan wilayah Islam ke Syria, Persia, dan Bizantium. Cara meneladani Khalifah Abu Bakar yakni bersikap adil dan bijaksana, selalu berbuat kebaikan, hidup tawadhu, dan sederhana. Khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza. Umar masuk Islam setelah mendengarkan bacaan Al-Quran permulaan surat Toha. Memiliki gelar Al-Faruq, yang artinya pembeda antara yang benar dan yang salah. Jasa Khalifah Umar bin Khattab yakni perluasan daerah Islam sampai ke Mesir, mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan dengan membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang, serta menetapkan kalender Hijriyah. Cara meneladani Khalifah Umar: memiliki sikap pemberani, peduli, dan tanggung jawab, hidup sederhana, dan merakyat dalam kehidupan. Demikian rangkuman materi pendidikan agama Islam kelas 6 semester 1. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.